Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Woi ternak, kalian itu sadar nggak? Kalian itu lama-kelamaan persis dengan junjungan kalian. Tahu nggak kesamaannya di mana? Junjungan kalian suka ngadu sama lukisan. Kalian suka ngadu sama tembok. Bro, ini ada info yang sangat menarik nih. Ini baru rilis survei. Ternyata masyarakat kita ya tidak bisa lagi lah untuk dikibuli. 77% masyarakat Indonesia percaya ada keterkaitannya Pak Sekjen dengan Harun Masiku. Dan pasti yakin saya, ternak-ternak sebelah pasti menyalahkan Pak Jokowi masalah kebakaran di kantor ATR BPN. Bro, kemarin kalian goreng-goreng sampai hangus. Pak Guan lah kata kalian, Pak Jokowi lah kata kalian kan. Itu kantor aman bro. Nah sekarang baru muncul tuh isu dari kader sebelah pagar laut di Bekasi. Wis, langsung wassalam tuh kantor. Tolong pikiran ternak itu diwaraskan dikit lah. Jangan karena kita dengki, karena kita terlalu benci, jadi terlalu gelap mata, terlalu gelap hati, ingin terus menyalahkan orang yang kita benci ini. Anda zolim kawan. Nah, ini ada juga yang tak kalah menarik nih. Kaget saya pokoknya. Kemarin kan ibu ketum kalian kan pergi menemui Paulus Fransiskus kan. Oleh-olehnya tuh yang bikin geger satu Indonesia. Berikan hadiah lukisan Bunda Maria memakai kebaya yang berwarna merah plus pakai kerudung. Nah, ini maksudnya apa nih? Tulis di komentar lah, terutama untuk kaum Nasrani ini, mohon maaf lah. Pokoknya ya kalau kami sih, kalau Rasul mungkin dibuat seperti itu ya pasti umat muslim di Indonesia pasti bertindak lah. Dan tentunya bukan itu saja yang ingin kita perlihatkan. Kemarin ternak kan banyak sekali ini memframing masalah IKN, katanya IKN akan menjadi kota hantu. Halo ternak, tepat sekali Anda sudah datang di channel ini. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Halo masyarakat Indonesia, Hotman lagi di IKN di depan Istana Negara tanggal 9 Februari 2025. Anda jangan terkejut, ini bukan kabinet reshuffle. Walaupun banyak di sini tampang-tampang menteri. Nah, ini cocok jadi menteri agama, cocok jadi panglima ABRI, panglima TNI, cocok menteri. Jangan sesak napas. Siapkan oksigen di sampingnya agar tidak terkena serangan jantung mendadak. Mengunjungi IKN dan ternyata proyeknya sudah hampir selesai, tidak mangkrak seperti apa yang digosipkan orang. Oke? Jadi sekali lagi, kami ini bukan kabinet reshuffle, ya. Walaupun hampir semua tampang menteri di sini, ya. Karena nggak mungkin Hotman Paris menteri sukanya dansa. Coba lihat itu semua tuh, coba lihat itu ada gedung-gedung dari Kemenko. Terus putar-putar sampai ke sana. Ini jujur sebenarnya saya kaget. Itu siapa saya pikir. Ternyata Bunda Maria. Bunda Maria berkebaya merah. Iya, kalian gak salah dengar. Jadi itu adalah gambar dalam lukisan yang baru-baru saja diberikan sebagai hadiah oleh Megawati Soekarno Putri kepada Paus Fransiskus. Jadi baru-baru ini Bu Mega ketemu dengan Paus Fransiskus di Vatikan hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 waktu setempat. Nah, dalam pertemuan itu Bu Mega tidak sendiri ya. Ada beberapa pejabat yang ikut mendampingi, salah satunya anaknya, Puan Maharani yang juga menjabat sebagai Ketua DPR RI. Sebelumnya memang Bu Mega dan Paus Fransiskus sama-sama hadir dalam kegiatan KTT Hak Anak yang diikuti oleh sejumlah tokoh dan pejabat dunia di Vatikan Senin 2 Februari 2025. Tapi kali ini yang jadi sorotan netizen itu bukan tentang apa sih yang menjadi topik pembahasan dalam pertemuan Bu Mega dan Paus Fransiskus, justru lebih kepada hadiah lukisannya. Selain berkebaya merah, dalam lukisan itu juga digambarkan Bunda Maria menggunakan kerudung mantila putih dan kain batik. Katanya sih lukisan ini sebagai simbol yang menggabungkan nilai spiritual dan budaya Indonesia. Kira-kira gimana ya pendapat Paus Fransiskus tentang lukisan
Dan apa yang menjadi berita baru-baru ini nih membuat itu perbedaan terlalu nyata gitu ya. Satunya seseorang yang tidak pernah menginterpretasikan dirinya di dalam yang Pak Jokowi nggak pernah lah pokoknya yang bikin kontroversi yang aneh-aneh. Aduh ya Allah. suatu lukisan yang dimana lukisan itu sepatutnya menjadi lukisan daripada salah seorang yang disucikan bagi salah satu agama, apalagi menyerahkan itu kepada pemimpin agamanya langsung ya, walaupun pemimpin agamanya itu sebenarnya tidak memahami sih konteks daripada interpretasinya, tapi kalau buat kita yang ngerti, jadi setidaknya paham dong. Kalau nggak paham, coba belajar lagi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap fakta bahwa tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto memerintahkan Saiful, Bahri, dan Doni Tri Istiqomah untuk melobi serta menyuap komisioner KPU terdakwa Wahyu Setiawan demi meloloskan Harun Masiku. Oleh Saiful Bahri melalui Agustiani Tio Fridelina ditawar dan akhirnya kesepakatan pada angka 900 juta rupiah. Selanjutnya Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri melaporkan kepada pemohon di kantor DPP PDIP terkait kesepakatan antara mereka berdua dengan Harun Masiku, di mana Harun Masiku menyanggupi dana operasional guna keperluan lobi-lobi KPU sebesar 1.500.000.000 rupiah dan pemohon mempersilahkannya. Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahkan mau menalangi uang operasional yang diperuntukkan untuk menyuap komisioner KPU terdakwa Wahyu Setiawan demi meloloskan Harun Masiku. Tersangka Hasto Kristianto merogoh uang pribadinya 400 juta rupiah dan Harun Masiku mengeluarkan 600 juta rupiah untuk menyuap komisioner KPU. Hal tersebut mengemuka melalui bukti percakapan ketika terdakwa Saiful Bahri melapor terlebih dahulu kepada tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto tentang kelanjutan perihal Harun Masiku. Sekitar 13 Desember 2019, Saiful Bahri melaporkan kelanjutan urusan Harun Masiku tersebut kepada pemohon, dan atas hal tersebut pemohon mengatakan, ya silakan saja. Bila perlu saya menyanggupi untuk menalanginya dulu agar urusan Harun Masiku cepat selesai. Sebelum menyuap komisioner KPU Wahyu Setiawan, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto memerintahkan Doni Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum dan meminta fatwa Mahkamah Agung yang bertujuan agar KPU bisa meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI. Pemohon memerintahkan kepada Doni Tri Istiqomah untuk menyusun kajian hukum pelaksanaan putusan Mahkamah Agung nomor 57 tahun 2019 dan surat permohonan pelaksanaan putusan dan fatwa Mahkamah Agung ke KPU agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI. Tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto sudah tidak bisa mengelak dengan bukti-bukti kuat keterlibatan dirinya dalam kasus suap buronan Harun Masiku. Menurut saya, dari semua kasus korupsi terakhir di KTP, ini yang luar biasa adalah kasus BLBI yang menyengsarakan rakyat sampai hari ini. Ini langsung dari saudara Ibu Mega sendiri, kasus BLBI. Andai kata nanti kita dapat pemimpin yang amanah, ya, pemimpin yang betul-betul jujur, adil, dan sebut amanah, kasus ini harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ini ibu ini kemarin kan beliau kan meninggal di saat COVID kan. Ini kok saya berpikir yang tidak-tidak. Percuma kita memilih presiden kalau kasus-kasus yang membicarakan rakyat ini tidak dibongkar. Sampai hari ini sudah 70.000 triliun. Negara dirugikan, rakyat dirugikan karena tiap tahun harus membayar 7 triliun untuk menutupi para pengunggah pengemplang pajak, para koruptor pada kasus BLBI tersebut. Sekarang kita bicara tentang sudah ditangkap katanya Safrudin pelaku salah satu yang mendapatkan SKL BLBI. Menurut saya bukan Safrudin umumnya yang harus diperiksa, tapi bonggolnya itu siapa
Gubernur gagal, maka saya mengakui Pak Ganjar yang kurang apa dari Jawa Tengah? Kemiskinan saya masih sedih. Brebes itu masih luar biasa miskinnya. Apakah kita tidak bisa mendorong? Berarti Anda gagal? Iya, saya gagal. Saya gagal. Kalau kemiskinan itu menjadi nilai nomor 1 dan itu membuat seorang gubernur tidak layak, izinkan saya nggak mencalonkan lagi. Terus ngapain calon presiden kalau gagal? Aduh, ya Allah. Tempo yang lebih banyak hantam Prabowo gitu. Apakah liputannya masih objektif nggak? Iya. Berbasis fakta atau enggak? Gitu kan? Misalnya kayak gini, Kal, ada isu-isu privat gitu misalnya muncul. Jokowi sampai tidur di sofa. Nah, itu. Apa pentingnya untuk publik diberitahu itu gitu? Itu kan hal privat tuh. Soal Ibu Iriana kan ada narasi soal itu. Nah gimana? Ya itu yang gue bilang nggak sempurna juga ya. Kalau dia itu bagian dari sesuatu jadi itu kayak yang gosip gitu ya. Iya, jadi mendramatisasi ya. gitu. Lagi-lagi itu sidebarnya. Iya. bahwa kalau itu berhubungan dengan konteks yang lebih besar, konteks itu perlu ditunjukkan, fine. Tapi kalau itu adalah tadi sidebar gitu. Isu-isu yang saya yakin pasti itu nggak ada yang mengkonfirmasi. Ini untuk kalian yang suka sekali percaya dengan media tempe. Secara nama ya. Jadi itu sumbernya jadi sumber yang dirahasiakan ya. Iya, itu semuanya isi Tempo kalau dibaca sumber dirahasiakan, Jadi gitu, sebetulnya kan gitu. ada ungkapan ya, anonymity is the root of evil ya. Jadi dalam jurnalisme itu kalau nggak terpaksa banget karena berkaitan dengan kepentingan publik, membahayakan keselamatan publik, jurnalis tidak disarankan untuk menggunakan sumber anonim. Ya. Saya setuju bahwa kebanyakan anonim gila. Kalau cuma gosip-gosip kayak gitu, ya kita juga tahu semuanya. Tapi kan kita nggak omongin di total politik kan. Iya. Misalnya. Jadi kalau soal itu kita semua udah tahu lah apa namanya ya bahwa ada isu ini apa sih. Tapi apakah itu kemudian ditampilkan di sebuah media sebagai sebuah karya jurnalistik? Itu saya rasa tergantung policy redaksi ya. Itu mendramatisasi itu apa konteksnya dalam ya, media? Supaya lebih engage. Ya misalnya kayak gini contoh satu, Iriana itu yang gue ikutin juga, mengumpulkan keluarganya di konser Ari Lasso. Poinku adalah ya orang ngumpulin keluarga ya biasa aja, gue juga suka ngumpulin keluarga gue. Semua orang ya itu kan hal privat gitu, ngumpulin keluarga itu. Nah tapi kalau konteks ya soalnya ngomongin tidur di sofa gitu misalnya itu kan Pik, adili dan tangkap Imam Mahdi. Ini yang Jakarta menyala kemarin kemana? Ini kok malam Mas Wapres? Tahu kan sekarang kan siapa yang memang benar-benar peduli dengan masyarakat kecil. Jadi bukan hanya sekedar slogan. Pasukan tempur itu anggotanya itu harimau semua. Kalau kita tidak harimau, sehat selalu Jenderal. Kacau itu. 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan semua. Betul. Tapi 1000 kambing dipimpin harimau, kambingnya akan mengaum semuanya, saudara-saudara. Pelajaran saya terima dari mantan panglima saya, mantan komandan saya, Jenderal TNI Wismoyo. Pokoknya kami tidak pernah salah memilih presiden dan wakil presiden. Masya Allah. Anak bah. Aris Munandar, beliau mengajarkan, saya masih pegang teguh, disiplin adalah nafasku, kesetiaan adalah jiwaku, kehormatan adalah segala-galanya.
Halo ternak sebelah, jangan selalu Anda mengaitkan Pak Jokowi, jangan selalu Anda menyalahkan Pak Jokowi. Tapi coba dong pakai akal kalian, jangan karena kebencian, karena kita dendam, karena kita hasad. Jadi terlalu terus kita menyalahkan orang yang seharusnya tidak layak untuk kita salahkan. Bahkan kemarin itu kita lihat di di rumahnya Pak Jokowi itu sudah mencapai rekor sampai 11 bus, dan itu antrean terpanjang warga yang ingin berkunjung atau ingin berfoto dengan Pak Jokowi. Jadi sudahlah, jangan menjadi manusia munafik, perbanyak istighfar. Ini terus ini kita ulang berkali-kali. Bila perlu ruqyah deh. Siapa tahu kan mungkin kalau setelah ruqyah setan-setannya ada keluar. Setan-setannya keluar. Insya Allah mungkin modar. Bukan. Insya Allah sehat, bukan modar. Insya Allah sehat. Saya akhiri. Tetap cerdas, salam waras, NKRI harga mati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.